kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Nah, Sobat Brilian, kali ini podcast Brilian kedatangan narasumber dan tamu yang istimewa pada pagi hari ini. Kita perkenalan dulu nih pada tamu istimewa kali ini. Ada... Ya, perkenalkan, saya Ibu Rini Widya Astuti. Saya di SMA 1 Sragen, itu sebagai guru geografi. Sekaligus seperti yang kalian lihat, sekarang kita pakai pramuka ya. Saya adalah pembina pramuka di Semansa. Lanjutnya ada kakak-kakak di sini. Halo, perkenalkan, nama saya Wulandari, salah satu anggota Dewan Ambalan Pramuka SMA Negeri 1 Sragen, masa bakti 2020. Bukan ini. 2023. Lanjut. 2023. 2023. Langsung masa bakti. Lanjut aja. Masa bakti tahun 2023-2024. Halo, aku Vitania, pengurus Dewan Ambalan Penegak masa bakti 2023-2024. Dan tak lupa aku di sini Marcella sebagai host di podcast tentang cerita seru pramuka gugus Jepang SMA Negeri 1 Sragen. Nah, Sobat Brilian, pada kali ini kita akan nanya-nanya dulu nih, bagaimana membentuk pramuka yang aktif di Gudep SMA Negeri 1 Sragen menurut Kak Rini? Ya, untuk kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Sragen itu merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib ya. Tapi tidak hanya sekedar wajib bagi anak-anak kelas 10. Ini sebenarnya adalah suatu kegiatan yang sangat-sangat positif, di mana anak-anak itu dibentuk karakternya ya, diajak untuk belajar berlatih, kemudian mereka juga diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang insan yang berani, kemudian menjadi seorang yang bisa survive seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu harus kita berikan pemahaman kepada mereka untuk memotivasi mereka agar mereka itu lebih aktif lagi seperti itu, nggih. Jadi kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa adanya Jumat sore kegiatan untuk pramuka di Semansa ya namanya, itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat sehingga mereka termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, bukan hanya untuk panas-panasan doang. Betul. Nih, kita dapat manfaatnya, bisa survive di lingkungan alam. Benar kan kakak-kakak juga? Selanjutnya kita tanya ke kakak-kakak Dewan Ambalan ini. Kakak-kakaknya juga kelas 11 ya. Bisa disebutin dari kelas apa? Nanti teman-teman Brilian bisa menyapa. Kelas berapa kita? 11A. 11A. Itu sama di kelas 11A. Kita tanya nih ke Kak Ulan sama Kak Vita, bagaimana sih Kak cara menyeimbangkan waktu untuk akademik dan berorganisasi ala Dewan Ambalan Penegak di SMA Negeri 1 Sragen? Kalau tentunya curhatan dari teman-teman nih, teman-teman aku sendiri, kalau waktu di base camp itu kita saling mengerjakan tugas. Nah, itu kita membagi antara bagaimana komitmen antara berorganisasi dengan kita memanage waktu untuk akademik. Itu pasti ada sendiri. Jadi waktu kita les ya les, waktu kita berorganisasi ya berorganisasi. Menurut Kak Vita gimana? Jadi kalau menurut aku itu lebih agak sama Wulan. Jadi kalau kita lebih tahu waktunya di mana kita saat proker, itu kita ya juga hadir, kita juga rapat. Tapi kalau masalah pendidikan kayak kita les, kita lebih meminimalisir dispen juga biar akademiknya juga membaik. Ya, begitu nih. Buat calon-calon DA bisa banget gabung ya Kak di Dewan Ambalan Penegak di SMA Negeri 1 Sragen. Selanjutnya kita tanya lagi ke Kak Rini. Pernah tidak Bu sesama pembina pramuka SMA Negeri 1 Sragen itu menghadapi kesulitan untuk mengatur anak-anak kelas 10 dalam mewajibkan ekstrakurikuler pramuka? Iya, tentu saja ada ya. Tapi sebelumnya akan Kak Rini ini ya, sebutkan dulu ya. siapa Ternyata pembina. Ya, di balik kegiatan JS itu ternyata ada pembinanya yang lumayan agak banyak ya. Tidak hanya Kak Rini saja, di sana ada Kak Ais ya, Kak Nur Aisyatul Laila itu sebagai koordinatornya, kemudian ada Kak Adim, ada Kak Isna, ada Kak Yoto, kemudian ada Kak Intan, kemudian ada Kak Wiji, Kak Vita, kemudian ada Kak Basir ya, dan itu mereka semua bekerja sama ya. Jadi kita semuanya urun rembuk bagaimana sih agar anak-anak kita itu mereka aktif dalam mengikuti JS, tidak sekedar hanya sebagai kewajiban gitu nggih. Iya. Nah,
yang kita hadapi ini ada 390 anak, 390-an anak ya. Jadi mereka tentu saja memiliki apa ya? Karakter yang berbeda-beda ya, sehingga ada yang malesan, ada yang rajin gitu nggih. Nah, kesulitannya mungkin untuk apa ya, menghadapi anak-anak yang menganggap bahwa ekstra pramuka itu kan iya wajib tapi aku males. Nah, seperti itu kan. Maka banyak yang bolos seperti itu ya. Banyak yang sembunyi di kamar mandi, kemudian ada yang bonceng kakak kelasnya biar dikira dia itu anak kelas 11 atau anak kelas 12 gitu nggih. Karena kan untuk ekstra kurikuler pramuka ini kan berlaku untuk anak kelas 10 ya yang wajib ya. Nah, itu apa namanya? Kita bekerja sama dengan ini adik-adik DA yang mereka sangat-sangat luar biasa dalam istilahnya mendisiplinkan adik-adik mereka ya. Nah, terakhir kemarin kita mengantisipasi dengan jalan ya, dengan mendatangi ke kelas-kelas anak-anak kelas 10 ya. Jadi kakak-kakak DA ini sebelum pembelajaran di hari Jumat itu selesai, mereka sudah standby di depan kelas ya. Karena sebelumnya itu mereka hanya menunggu di gerbang untuk istilahnya apa ya? Mencegah mencegah anak-anak kelas 10 yang biar nggak keluar dari gerbang, biar mereka nggak pulang duluan gitu nggih. Tapi ternyata itu tidak efektif gitu. Nah, setelah itu kemudian ternyata dengan jalan mereka mendatangi kelas-kelas itu dan bekerja sama dengan guru di jam terakhir untuk istilahnya apa ya, mencegah mereka agar tidak keluar kelas setelah jam terakhir. Tetapi mereka harus mengikuti kegiatan itu, kegiatan Jumat sore, sehingga mereka tidak ada yang keluar dari kelas ya. Jadi tidak ada yang sembunyi di kamar mandi, kemudian tidak ada yang mengikuti kakak kelasnya tadi gitu nggih. Jadi itu bisa terantisipasi begitu Marsila. Kakak DA dan juga pembina pramuka SMA Negeri 1 Sragen ini keren-keren effortnya. Buat kalian yang masih diwajibkan ngasih feedback yang lebih baik ke kakak-kakak DA dan juga ke pembina pramuka SMA Negeri 1 Sragen. Nah, Sobat Brilliance, kita kenal pramuka SMA Negeri 1 Sragen itu pramukanya keren banget. Kita tanya nih ke kakak-kakak DA. Kak, bisa ceritain gak sih pencapaian Dewan Ambulan Penegak dari tahun ke tahun ataupun dari tahun 2023 sampai 2024 ini? Ya. Gitu. Kemungkinan dari banyak ya pencapaian yang dihasilkan oleh pramuka SMA Negeri 1 Sragen. Nah, khususnya waktu itu kemarin ada GWW, Gladi Widya Wiyasa di Srenggi. Nah, itu membawa pulang banyak piala ya, tentu saja. Nah, itu yang untuk peserta cowok lanjut untuk ke daerah yang dimana GWCAB, salah satu perwakilan dari Sragen itu. Tangan buat Dewan Ambulannya SMA Negeri 1 ya, Sragen. perlu saya tambahkan ya, sebelumnya itu di tahun 2002 itu ada apa namanya, kegiatan Lintas Alam Bumi Sukawati tahun 2022 ya, sebelum angkatannya kalian itu mereka juara umum ya. Nah, tentu saja hal itu perlu kita raih lagi ya. Jadi kita harus berusaha keras lagi untuk biar piala itu kita dapatkan kembali begitu. Karena itu adalah lomba bergilir ya. Khasnya Kabupaten Sragen, Bu. Betul sekali ya. Selanjutnya apalagi nih Kak, selain dari GW mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa yang sering diadakan di SMA Negeri 1 Sragen untuk adik-adik kelas 10 selama ini? Tentunya kalau untuk yang sering itu CS waktu sore itu, Jumat sore. Nah, itu adalah kegiatan yang paling sering dilakukan oleh Dewan Ambalan untuk adik-adik. Kalau untuk partisipasi banyak, kemarin itu ada Pertikawan sama Pertikal Pataru. Yang Pertikal Pataru itu di Jepara dan Pertikawan di Bandung. Gitu. Ya, selain itu ada kemah bakti peduli lingkungan juga ya. Aku sedikit-sedikit ngelihat di Instagramnya Dewan Ambalannya SMA Negeri 1 Sragen. Boleh disepil dong kakak yang kemarin mewakili ke Raimuna Nasional. Itu adalah salah satu kakak kelas kita. Itu namanya Mas Afif. Mas Afif. Itu adalah salah satu perwakilan dari SMA Negeri 1 Sragen di mana mewakili Raimuna Nasional ke Cibubur ya itu. Itu pengalaman yang sangat luar biasa yang keren sekali. Buat kalian yang pengen join masih ditunggu join di grupnya Dewan Ambalan Penegak tahun 2024 ini ya Kak, sebelum ditutup. Terus selanjutnya dari semua lomba pernah nggak sih Kak menghadapi kesulitan waktu latihan ataupun biasanya kan beda orang, kadang kan ada problem atau kontra, pernah nggak? Terus gimana cara mengantisipasi ataupun mencegah biar bisa jadi satu, apalagi dapat juaranya kan selalu juara yang keren-keren gitu. Mana?
Kak Vita? Ya pasti ada. Nah kalau problem itu di setiap kita latihan, nah itu kita ada masalah di waktu, koordinasi waktu dan teman-teman kita. Jadi ada namanya itu PJ, penanggung jawab. Di setiap rumpun lomba itu pasti ada orang yang harus mewajibkan mendidik atau mendasari hal rumpun tersebut. Nah jadi itu problemnya di situ. Kadang ada yang les, nah itu tadi kembali ke akademik. Pasti kurang kompak gitu iya Bu. Karena seluang-luangnya kita juga masih pelajar juga. Betul, begitu kan ya. ya. Iya, karena Ya kita harus juga balance ya. Balance untuk membagi waktu antara latihan lomba. Tapi kerennya SMA Negeri 1 Sragen ini walaupun banyak membagi waktu antara les, antara akademik, tetap juga mendapatkan yang terbaik kalau di pramuka. Seperti itu. Kita lanjut, hal seru apa yang bisa diceritakan kakak-kakak, mungkin dari Kak Vita ataupun Kak Wulan selama mengikuti partisipasi ataupun kegiatan lomba hingga selama ini? Silakan Vita. Ya, jadi kalau dari aku sendiri ya kan pramuka itu kegiatannya nggak harus di internal, ada juga yang di eksternal. Nah dari situ kita jadi bisa mengenal mana sih pramukanya dari grup lain, kita juga bisa kenalan, bisa meluaskan relasi kita. Terus juga kalau semisal prokernya internal, kita juga bisa kenal sama adik-adik kita, bisa kenal sama calon pengurus selanjutnya. Segitu. Ya, Gimana nih Kak Ulan kemarin juga habis ikut pertikawan, gimana bisa diceritakan pengalaman berkesannya mewakili SMA Negeri 1 Sragen? Itu salah satu pencapaian yang sangat keren sih, itu bisa kenal dari berbagai macam di Pulau Jawa ya, itu khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga sama Banten itu. DIY juga ada. Nah itu kita berbagi ilmu di sana. Kan itu ada Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti yang bergerak di lingkungan hidup. Nah itu tentu saja memotivasi. Kalau ilmu ini dibawa ke SMA 1 itu bagaimana? Terrealisasikannya itu gimana? Nah selain itu dapat teman-teman yang asik, itu bahasa-bahasa mereka, curhatan-curhatan mereka di tapak kemah itu sangat-sangat berkesan. Apalagi capeknya, wah minta ampun itu. Iya, capek yang buat terkenang itu sesuatu yang berharga banget ketika udah selesai di semua kegiatan. Nah, kita tanya lagi ya Brilian, setelah itu dari semua pencapaian, semua kegiatan, terus kita tanya lagi, gimana sih Kak cara join di Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Sragen melalui apa dulu ataupun ada tesnya seperti itu? Gimana Kak Rini, di-spill atau tidak ini? Ya, dikit aja ya. Boleh, silakan. Jadi kita kan melalui tahap, yaitu waktu kelas 10 kita itu merekrut anggota baru yang namanya itu Senama atau Senaya Utama, di mana itu adalah salah satu pasukan utama di pramuka yang bergerak dalam bidang pramuka tersebut. Nah, kenapa sih harus ada itu? Jadi itu kita harus memantaskan atau seperti menjadikan dia itu terdidik dulu untuk menjadi Dewan Ambalan, itu harus mateng, benar-benar mateng seperti itu. Nah, kalau sudah kelas 11 kita nanti akan melantiknya menjadi Dewan Ambalan, yaitu akan masa baktinya itu 1 tahun gitu. Nah, ini kan reorganisasinya belum ditutup. Jangan lupa ya daftar Senaya Utama. Buat dengan kalian cara kelas 10 ya. bisa DM ke Pramuka SMA Negeri 1 Sragen sekarang juga. Linknya IG ada di bawah ya Brilian. Begitu. Terus motivasi Kak Rini dan juga Kak Deha, bagaimana sebelum ditutup motivasi buat calon pengurus selanjutnya ataupun teman-teman yang masih kelas 10 dalam menjalankan pramuka ini? Ya, kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang sangat-sangat, yang tadi saya bilang sangat-sangat positif ya. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan, ada banyak sekali manfaat dikala nanti kalian sudah terjun di kehidupan nyata. Itu ilmu yang kalian dapatkan itu tidak akan sia-sia. Nah, selain itu ternyata ada juga loh nak ya, ada juga lah adik-adik, universitas yang memberikan jalur kalau kalian itu pernah menjadi anggota atau aktif di kegiatan kepramukaan. Nah, diantaranya ada Universitas Negeri Jakarta, ya, IPB, kemudian UNS, ya, kemudian ada Syah Kuala, itu ada di Banda Aceh, dan satu lagi itu ada di Universitas Lampung. Nah, ketika kalian sudah menjadi seorang pramuka Garuda, ketua ambalan, ataupun juga seorang pradana, kalian bisa masuk
universitas dengan melalui jalur tersebut. Wih, Nah, keren kan makanya ya. Ditunggu buat join di pramuka ya teman-teman. Iya. Jangan malas-malesan buat berangkat pramuka. Terus gimana motivasi kakak-kakak untuk adik-adik biar lebih semangat selalu dan Kalau- tidak bolos iya. ya tentunya. Kalau menurut aku itu pramuka itu seru asal dijalani dengan happy, nggak panas-panasan. Pramuka itu ibaratnya mencari sebuah ilmu di mana ilmu itu paling dalam yang kita cari lalu kita aplikasikan. Nah, itu gimana caranya? Pramuka itu seru, asik. Iya. Kak Vita gimana motivasinya buat adik-adik semuanya? Ya, kalau dari aku, kalian ngeluh pramuka itu panas, pramuka itu capek. Sebenarnya kalian itu belum tahu sebenarnya pramuka itu apa. Jadi dicoba dulu. Iya. Karena gak ada salahnya loh, kita masih muda, kita explore yang Betul. lebih, kita join di Harus. pramuka, kita join di apapun boleh. Kita cari sisi positifnya aja kayak yang sudah disebutkan Bu Rini tadi, pada akhirnya pada finishnya bisa digunakan untuk daftar ke universitas ya Kak ya. Betul. Semoga saja Seperti nanti itu. ada universitas-universitas yang lain Iya. yang memiliki jalur serupa gitu ya. Iya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Sobat Brilian sudah mendengarkan cerita seru pramuka dari Dewan Ambalan Penegak SMA Negeri 1 Sragen dan juga dari pembina pramuka SMA Negeri 1 Sragen. Kembali lagi di selanjutnya untuk podcast Brilian. Semoga bisa ketemu kakak-kakaknya dalam budaya lebih keren lagi dari hari ini. Ketemu Kak Rini, sehat selalu juga buat Kak Rini. Amin. Terima kasih Ya. buat narasumber hari ini yang sudah berkenan datang di podcast Brilian. Sebelumnya, podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.